Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali hadir menyapa semua sahabat-sahabatku semua. Ada salah satu pertanyaan tadi malam. Apa penting pernikahan satu suku, Pak? Atau ketika menikah beda suku, apa konsekuensinya? Agama tidak mengatur menikah harus dengan suku apa. Agama itu hanya mengatur yang penting satu akidah, itu saja. Islam dengan Islam, akidahnya sama. Bahkan agama juga tidak mengatur harus satu mazhab, harus satu manhaj. Yang jelas satu akidah, apapun mazhabnya itu tak masalah. Nah, apalagi satu suku, seperti itu. Tetapi ingat, salah satu panduan kita menikah, Nabi mengajarkan sekufu. Sekufu ini sepadan. Sepadan ini maknanya sangat luas ya sebenarnya. Satu, seumuran. Tapi tidak harus. Bisa satu mazhab tadi, namanya sekufu. Sekufu ini sepadan, sepemikiran. Kemudian pendidikan, sependidikan, kira-kira begitu. Nah, jadi makna sepadan ini antara satu orang dengan orang lain bisa beda-beda. Kalau sepadan dimaknakan seumuran, artinya usahakan menikah tuh jangan terlalu jauh, supaya psikologisnya ada kesamaan, tapi juga bukan jaminan. Kemudian sepadan ini juga pendidikannya tidak jauh beda. Kadang-kadang satu tidak tamat SD, yang satu dengan nikah profesor, itu ada masalah tapi tidak harus. Sebab yang namanya pintar tidak harus sekolah, cerdas juga tidak harus sekolah. Yang penting sepadan ini, sekufu ini bisa ngimbangi lah. Ya, jadi makanya kadang-kadang menikah beda pendidikan jauh, beda usia jauh, itu juga masalah tersendiri. Tapi intinya tidak masalah. Nabi hanya mengajarkan sepadan. Termasuk salah satunya adalah yang dikatakan sekufu adalah sepemahaman budaya. Apakah satu suku itu menjadi pengertian sepadan? Bisa aja, bisa tidak. Ada yang memaknakan itu iya, ada yang memaknakan tidak. Kalau saya, sekufu menurut saya bukan satu pendidikan sama-sama sarjana, bukan pula harus seumuran, ya, bukan pula harus satu mazhab. Ini menurut saya nih ya. Tetapi seimbang, saling pengertian, saling memahami dari awal. Itu saja dulu. Oke, karena fokusnya yang bertanya ini adalah bagaimana kalau menikah beda suku. Menikah dengan beda suku tidak masalah selama saling memahami budaya dan kebiasaan masing-masing. Sebab kadang-kadang menikah beda suku ini juga ada masalah tersendiri kalau tidak saling memahami budaya, karakter, kebiasaan masing-masing. Jangan sampai kebiasaan karena beda budaya kita disebut baik dengan tidak baik. Itu tidak boleh. Makanya pentingnya saling pengertian, dan dalam ta'aruf harus dipahami dulu. Makanya tidak heran hampir semua orang tua kita menginginkan jodoh anaknya itu yang kira-kira satu suku lah, satu grup. Kenapa? Orang tua paham. Karena banyak kejadian memang beda suku ini jadi persoalan tersendiri. Tetapi itu tidak begitu menjadi hal penting kalau antar calon pengantin atau antar calon suami istri dan orang tua saling memahami. Problemnya di mana? Sehingga orang mengatakan beda suku ini ada masalah. Oke, saya ingin berikan contoh ya. Karakter budaya Jawa, karena saya juga berasal dari Jawa, Jogja, kan lembut. Umumnya
Nah, kebetulan saya lahir juga di Sumatera Selatan. Beda karakternya jauh. Karakter Jawa dengan karakter Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, tempat saya dilahirkan, tentu beda jauh. Dan ini kalau tidak saling pahami dari awal, bisa masalah tersendiri. Kalau budaya Jawa, suami sedang duduk, istri tidak boleh lewat depannya, kecuali minta izin atau suami menyilahkan terlebih dahulu. Kalau ada orang, ya, kita tiba-tiba lewat depan suami, gitu ya, kata orang itu istrimu kurang ajar. Kenapa tidak memiliki etika? Ya lewatnya lewat belakang. Kalau mau lewat depan ya minta izin suami. Minta izin itu pun punggung harus ditundukkan. Kalau menggunakan bahasa Jawa ya, pamit mas, kalau acing lewat, G. Kalau kata suami, G, baru lewat. Kalau tidak, kata suami tak mau ngomong apa? Budayanya memang seperti itu. Lah kalau orang Sumatera, enggak masalah. Mau lewat depan, kiri, kanan. Yang penting kepala suami enggak ditendang lah itu bagus lah itu. Ini masalah budaya. Oleh karena itu ada yang beranggapan, orang Sumatera tidak baik, orang Jawa baik. Nah, itu bukan begitu. Ini persoalan perbedaan budaya. Ada istilah begini ya. Mungkin orang Sumatera ini bukan tidak baik, tapi seperti tidak baik. Sementara orang Jawa seperti baik. Ini kan maknanya dalam ini ya. Seperti tidak baik itu kayaknya tidak baik, tapi belum tentu padahal dia baik karena budayanya saja yang beda. Yang teman-teman kita di Jawa, kebetulan saya juga dari situ, bapak saya seperti baik, belum tentu juga karena orang Jawa ya, dari garis bapak saya kan Jawa juga, ini pandai mengemas sesuatu sehingga seperti lembut. Oleh karena itu kembali ke pertanyaan ya, bagaimana Pak kalau nikah beda suku? Boleh dengan catatan harus saling paham dulu sebelum akad nikah. Karakter masing-masing. Nah, apalagi kita ini kan banyak sekali sudah menikah beda suku nih ya. Terus yang dipahamkan lagi orang tua kita. Harus paham. Contoh, saya orang Jawa misalnya. Istri saya orang Sumatera. Saya pulang kampung lah ke Jawa, ke tempat saya. Kalau istri saya kita ajak ke rumah orang tua kita, pulang lebaran tidak salaman sungkem 5 menit. Ada budaya salaman sungkem 5 menit itu ya. Jangan pula orang tua kita mengatakan, menantu engkau itu tak betul. Menantu dirimu itu tak punya etika. Nyesal aku punya menantu orang Sumatera misalnya. Lah, ini yang salah bukan menantunya. Yang salah kita sebagai anaknya tidak memberitahu orang tua. Budayanya memang seperti itu. Jadi intinya ini masalah kebiasaan. Ya, contoh Jawa, kalau makan kan umumnya manis ya, tapi tak semuanya ya. Kalau sekarang mirip-mirip sebenarnya. Pergi ke Sumatera, makanannya pedas. Kalau tiba-tiba makan itu makan tak pedas, ya, makan tak mau makan, apa kita sebut kemudian besan kita itu tak menghargai masakan orang Sumatera? Bukan, persoalannya lidahnya tak masuk. Intinya harus saling paham dulu. Boleh menikah dengan beda suku itu, tahap pertama adalah pahami suku masing-masing dulu. Ini kebiasaannya apa? Ini budayanya bagaimana? Kalau orang Jawa misalnya lembut, kalau orang Sumatera ngomongnya terkesan kasar. Nah, kemudian karena sekarang menikah dengan beda suku itu tak masalah. Nah, yang paling aman kita keluar dari kampung budaya calon atau pasangan kita masing-masing. Itu lebih aman.
Ya, artinya tidak ada di pihak laki-laki, tapi tidak ada di pihak perempuan, tapi pihak tengah. Misalnya kita ada di kota besar yang budaya itu tak begitu terikat kuat, itu biasanya relatif lebih aman. Akhirnya, khusus kepada yang bertanya ya, nanti video ini saya sampaikan, menikah beda suku tidak ada masalah. Karena sepadan yang dimaksud Rasulullah, yang penting kita bisa ngimbangi. Yang penting kita bisa saling memahami. Yang penting kita bisa saling memaklumi, sepadan, sepaham, seimbang. Kira-kira seperti itu. Maka kalau yang mau menikah dengan beda suku, satu, pahamkan kepada istri kita, pahamkan kepada calon suami kita, pahamkan kepada besan kita bahwa beda suku, beda pula karakternya. Lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya keluarga beda suku, jangan hanya kita yang bisa memahami orang lain, tapi orang lain pun harus memahami kita. Sepakat? Kalau sepakat itu paham, nanti setelah menikah jangan saling menyalahkan. Saya kira itu teman-temanku, mudah-mudahan ada hikmahnya. Wassalamualaikum.